Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Kamit MSI selaku dosen mengampu mata kuliah psikologi kognitif yang saya hormati. Bapak Ibu teman seperjuangan S3 Pendidikan Matematika MIPA yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana representasi kita melakukan sesuatu dengan pengetahuan prosedural. Yang kita ketahui sebelum kita membahas bagaimana memproduksi pengetahuan prosedural itu sendiri hanya bisa diperoleh melalui praktik penerapan prosedural tersebut. Tidak bisa kita peroleh hanya dengan membaca, mencari informasi, atau mendengar dari orang lain tanpa kita benar-benar melakukan praktek terhadap prosedural tersebut. Nah, selanjutnya kita bagaimana memproduksi pengetahuan prosedural. Kita lihat sistem produksi sederhana, misalnya kita pejalan kaki yang ingin menyeberangi jalan di persimpangan dengan lampu lalu lintas. Di sini ada klausa yang kita kenal dengan jika maka. Jadi jika lampu merah, maka orang akan stop. Jika lampu hijau, maka kendaraan akan jalan. Kita lihat juga orang yang jalan di trotoar. Kalau kaki kirinya menginjak trotoar, berarti dia akan melangkah dengan kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Tetapi di dalam sistem produksi seperti program komputer itu mengandung bug. Bug ini adalah kekurangan dalam instruksi untuk kondisi atau untuk menjalankan tindakan. Nah, kalau itu terjadi pada perangkat komputer atau mobil disebabkan perangkat lunak atau perangkat kerasnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, sehingga menyebabkan error. Nah, bug ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tulisan bel dan ada panah ke bawah. Ini aslinya berarti bel ini harus di bawah ini. Tapi pada kenyataannya bel ini di atas. Artinya antara tulisan itu tidak sesuai dengan letak belnya itu. Maka di sini ada terjadi error gitu kan. Begitu juga pada saat kita ingin buang air besar atau air kecil, kita melihat kamar mandi, kita langsung. Tetapi apa yang kita dapatkan? Ternyata posisi WC-nya seperti ini. Maka WC ini tidak bisa kita gunakan untuk buang air besar maupun buang air kecil. Berarti di sini terjadi error antara yang ada tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, psikologi kognitif itu melakukan percobaan tentang pengetahuan prosedural, di mana mereka menantang orang apabila ingin dapat hadiah $20, maka orang tersebut harus bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam setiap tahun dalam waktu 30 detik menurut abjad. Nah, padahal kita dalam sehari-hari biasanya mengingatkan nama bulan seperti ini. Urutannya seperti ini, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, sekarang kita ditantang bagaimana kita mengurutkan nama bulan ini dengan urutan abjad seperti ini. Agustus, April, Desember, kemudian Februari, Januari, Juli, Juni, Maret, Mei, November, Oktober, Desember, September. Nah, pada saat yang ini, pasti orang akan lancar. 30 detik, mungkin kurang dari 30 detik bisa mengurutkannya dengan lancar. Tetapi ketika diminta berbeda urutannya seperti ini, harus menurutkan abjad, orang pasti mengalami kesulitan. Karena di dalam pikiran dia sudah tersimpan prosedur yang jelas bagaimana mengingatkan bulan itu urutannya sesuai dengan nama bulannya, bukan urutan abjad. Jadi ketika dia diminta untuk mengubah prosedur itu dengan cara yang berbeda, pasti orang mengalami kesulitan. Karena prosedur itu sudah tersimpan otomatis di dalam pikiran seseorang. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perbedaan orang normal dan amnesia dalam mempresentasikan pengetahuan. Kita lihat orang normal ya. Orang normal bisa melengkapi kalimat kata yang kosong ini. Misalnya, K titik-titik, P titik-titik. Dia bisa menjadi kepada.
Karena orang normal bisa memanfaatkan simpanan pengetahuan deklaratifnya, terutama dengan kata ya. Ini berarti orang normal itu mempunyai priming, yaitu kemampuan untuk melengkapi sesuatu berdasarkan pengalamannya. Nah, priming ini sangat mempengaruhi kinerja kita dalam melengkapi sesuatu yang kurang berdasarkan pengalaman. Kita lihat orang amnesia. Pasien amnesia diberikan latihan berulang-ulang kali dalam membaca tulisan cermin akan meningkat sebagai hasil dari latihan tersebut. Tetapi dia tidak akan pernah ingat terlibat dalam praktek tersebut. Jadi dia tidak tahu kalau dia pernah terlibat dalam praktek tersebut. Karena orang amnesia itu tidak memiliki mengingatnya priming. Jadi tidak secara eksplisit dia mengingatkan pengalaman yang selama ini terjadi. Jadi priming ini sangat mempengaruhi kinerja dia. Jadi orang amnesia ini terutama yang berupa kata-kata, fakta, suatu peristiwa itu bisa dilupakan oleh dia. Tetapi kalau itu prosedur dilakukan berulang-ulang, dia bisa jadi ingat. Kita lihat sekarang bagaimana kita menggabungkan representasi yang kita kenal dengan ACT. Nanti akan dikembangkan menjadi ACTR. Kita lihat dulu dari segi ACT yang kita kenal dengan adaptive control of type, artinya bagaimana kita mengontrol pikiran kita secara adaptif itu melalui dua pengetahuan, yaitu pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif. Kita tahu bahwa pengetahuan prosedural itu bisa membentuk sistem produksi yang kita bahas sebelumnya. Pengetahuan deklaratif itu merupakan jaringan proporsional. Artinya jaringan proporsional ini dalam bentuk proposisi. Dia mengungkapkan sesuatu dalam bentuk proposisi. Misalnya Bobby suka keju, itu adalah bentuk proposisi. Tapi Bobby itu sendiri dan keju itu sendiri bukan sebuah proposisi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana representasi ACDR. Versi terbaru dari ACT itu adalah ACTR, di mana singkatan dari rasional, ACTR itu adalah ditambah R, itu singkatan dari rasional, adalah pemrosesan informasi yang mengintegrasikan representasi jaringan untuk pengetahuan deklaratif dan representasi sistem produksi untuk pengetahuan prosedural. Ini untuk lebih jelas kita lihat gambar 5. Kita lihat, misalnya ini adalah dari dunia luar, informasi yang kita dapatkan dari dunia luar, kemudian dikodekan, sehingga dari pengkodean ini bekerja terjadi penyimpanan. Penyimpanan ini akan menjadi penyimpanan atau memori deklaratif. Nah, dari hasil penyimpanan ini akan diambil kembali. Kemudian dia bekerja lagi, apabila dia cocok, maka akan diproduksi. Kemudian dieksekusi, maka akan menunjukkan atau representasi dari pemanggilan pengetahuan yang ada tersimpan dalam pikiran kita. Kita lihat juga diagram ini, yang mana jaringan proposisi mewakili fakta. Bahwa kita lihat serigala, itu dia makan bangkai. Ternyata serigala juga makan daging. Dan serigala mengejar domba. Nah, jaringan ini dapat diperluas secara sewenang-wenang untuk mewakili lebih dari banyak informasi. Jadi kalau kita kembangkan lagi, jaringan proposisi ini akan banyak lagi informasi yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya, dalam ACTR, jaringan itu menyertakan gambar objek dan konfigurasi dan hubungan sosial yang sesuai. Mereka itu mencakup informasi temporal seperti hubungan yang melibatkan urutan tindakan, peristiwa, atau bahkan urutan item yang muncul. Jadi seperti tindakan, kita bisa melihat sebelum dan sesudah, kemudian pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau suatu peristiwa, kemarin atau besok. Kemudian dari segi urutan, misalnya urutan waktu dapat dibandingkan dengan referensi waktu yang absolut. Seperti pukul 14, tanggal 4 September 2004. Nah, ACTR juga menyarankan cara jaringan berubah sebagai akibat dari aktivasi. Untuk satu hal, semakin sering tautan tertentu antara node digunakan, semakin kuat tautannya.
Dengan caranya apa? Saling melengkapi, aktivitas kemungkinan akan menyebar sepanjang rute koneksi yang sering dilalui. Kemudian kecil kemungkinan menyebarkan koneksi antar node yang jarang kita gunakan. Nah, sekarang kita analogikan, misalnya ada satu set pipa air yang menghubungkan berbagai lokasi yang kita kenal biasanya ini adalah pipa PDAM atau pipa ledeng. Kita perhatikan, ini adalah di pusat PDAM, ini adalah satu set pipa yang pusat yang nantinya akan menghubungkan berbagai lokasi, gitu kan. Nah, ketika air mulai bergerak melalui berbagai pipa, ini menunjukkan sebagai aktivasi penyebaran. Kemudian pada berbagai interkoneksi, berarti ada katup terbuka, ini katupnya nanti, dan katup tertutup. Demikian memungkinkan aliran akan melanjutkan dan mengaliran aktivasinya ke koneksi yang lain. Untuk membawa analogi lebih sedikit jauh, proses seperti perhatian dapat mempengaruhi tingkat aktivasi di seluruh sistem. Pertimbangkan sistem air lagi. Semakin tinggi tekanan air dalam sistem, maka artinya semakin jauh air itu akan menyebar melalui sistem. Kita analogikan, ketika kita akan berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah, misalnya Anda berpikir tentang besok malam akan makan malam. Nah, Anda membayangkan bahwa makan malamnya terjadi seperti ini, ada makanan yang terhidang, orang tua hadir, juga mertua hadir, sehingga sekeluarga besar menikmati makan malam sambil bercerita. Maka otomatis untuk mewujudkan ini, Anda banyak memikirkan sesuatu. Langkah yang pertama, karena orang tua tidak tinggal serumah dengan kita akan menelpon orang tua kita agar datang ke rumah kita. Setelah itu kita mulai mengelis daftar belanjaan yang akan kita beli untuk memasak besok. Kemudian kita akan pergi ke supermarket atau ke pasar untuk mencari bahan-bahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memasak makanan tersebut untuk menghidangkan makan malam untuk keluarga besar kita. Nah, pada saat ini berarti kita mengalami penyebaran aktivasi di sepanjang node, mewakili pengetahuan kita, berbagai aspek masalah dan kemungkinan untuk mencari solusinya, bagaimana masalah-masalah yang telah kita pikirkan ini dapat terselesaikan sehingga terwujud apa yang telah kita pikirkan. Nah, penyebaran aktivasi ini sering digunakan untuk diperkuat. Jadi koneksi yang jarang digunakan itu akan melemah, gitu kan. Kemudian, jadi dalam jaringan semantik, pengetahuan deklaratif dapat dipelajari dan dipelihara melalui penguatan koneksi yang sering kita gunakan. Kemudian teori penyebaran aktivasi telah diterapkan pada sejumlah konsep kognitif lainnya. Konsep-konsep ini termasuk kognisi sosial. Nah, selanjutnya bagaimana pengetahuan prosedural dalam ACTR? 3 tahap perolehan pengetahuan prosedural. Kita gunakan cara belajar mengemudi. Misalnya tahap kognitif ya, kita akan memikirkan aturan eksplisit untuk menerapkan prosedur. Jadi kita harus memikirkan bagaimana kita menginjak pedal kopling, pedal gas secara bersamaan. Di sini kita mencoba memikirkan kapan dan bagaimana memindahkan giginya. Kemudian pada tahap asosiatif, secara sadar berlatih menggunakan aturan eksplisit tadi secara ekstensif, biasanya dengan cara yang konsisten. Nah, biasanya kita akan berhati-hati dan berulang kali melatih mengikuti aturan tersebut secara konsisten. Konsisten maksudnya. Nah, secara bertahap-tahap, pasti aturan itu akrab dengan kita. Sehingga kita bisa belajar kapan harus mengikuti aturan yang mana dan kapan harus menggunakan prosedur yang mana. Maka pada tahap otonom, kita menggunakan aturan ini secara otomatis dan implisit tanpa memikirkannya. Artinya tanpa sadar, kita itu bisa melakukan pekerjaan itu secara otomatis. Karena ini menunjukkan tingkat integrasi koordinasi yang tinggi, serta kecepatan dan akurasi. Jadi, ketika kita telah mengintegrasi semua aturan yang berbeda dalam suatu rangkaian tindakan terkoordinasi, kita tidak perlu lagi memikirkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan memindahkan gigi.
Jadi kita dapat berkonsentrasi sambil kita meminjak pedal gas, pedal kopling, dan memindahkan gigi, kita bisa menikmati siaran radio, kita bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kita bisa mengambil telepon misalnya atau bertelepon, karena aturan-aturan itu sudah tersimpan dengan baik di dalam pikiran kita, sehingga kita sudah secara otomatis akan melakukan itu tanpa harus kita pikirkan. Seperti misalnya yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, kasus antara Simon dan John, di mana John bisa mengendarai mobil dengan baik, walaupun dia memikir Simon yang terjepit di dalam sungai yang dalam keadaan bahaya. Tetapi demi untuk menyelamatkan John, dia bisa menyetir dengan baik, walaupun pikirannya tidak ada di situ, karena pengetahuan prosedural tentang menyopirnya sudah tersimpan baik di dalam memorinya. Nah, bagaimana model PDP bekerja sekarang? Atau struktur mental di mana pemrosesan paralel diyakini terjadi adalah jaringan. Dalam jaringan koneksionis, semua bentuk pengetahuan diwakili dalam struktur jaringan. Ingatlah bahwa elemen dasar dari jaringan itu adalah simpul. Setiap node terhubung ke banyak node yang lain. Pola-pola yang saling berhubungan ini memungkinkan individu untuk mengatur secara bermakna pengetahuan yang terkandung di dalam koneksi antar berbagai node. Dalam banyak model jaringan, setiap node dia mewakili sebuah konsep. Jadi nanti dalam hubungan antar node berarti terjadi hubungan antar konsep. Nah, kita bisa melihat ini huruf-huruf ini relatif tidak informatif misalnya. Tetapi ketika unit ini dihubungkan dalam berbagai pola, pola mungkin sangat informatif seperti diilustrasikan pada gambar di atas. Misalnya huruf individu relatif tidak informatif, tetapi pola huruf memungkinkan sangat informatif. Misalnya kita akan mengkombinasikan 3 huruf. Maka kita dari 6 huruf ini dengan 3 huruf saja, kita akan menghasilkan berbagai banyak pola. Misalnya ini, bed, itu tempat tidur. Sedangkan bed yang di sini adalah buru. Misalnya ase, itu kartu as. Nah, dan berbagai macam dari gabungan dari 3 huruf, ternyata dari yang huruf-huruf yang tidak ada arti tadi, setelah digabungkan menjadi 3 huruf, dia mempunyai arti dan pola. Selanjutnya, bagaimana kondisi domain umum atau spesifik domain? Harusnya psikologi kognitif mencoba menemukan serangkai prosesan mental yang umum di semua domain representasi dan pemrosesan pengetahuan. Atau haruskah mereka belajar proses mental khusus pada domain tertentu? Dalam penelitian awal, para penyelidik percaya bahwa yang ideal adalah menulis program yang domainnya seumum mungkin. Nah, meskipun tidak ada program yang benar-benar berfungsi di semua domain, mereka baguslah memulai. Di bidang psikologi kognitif yang lebih luas, Stan tahun 1960 melalui tahun 70-an adalah berjuang untuk pemahaman domain umum kognitif proses. Nah, kita lihat lanjutannya, ternyata mulai akhir 70-an, keseimbangan ini bergeser ke arah kekhususan domain. Jadi kalau sebelum 70-an, domainnya masih bersifat umum, tapi mulai ke 70-an, psikologi kognitif sudah tertarik kepada domain yang khusus. Dalam bagian ini, karena demonstrasi yang mencolok misalnya mengenai peran pengetahuan khusus dalam permainan catur. Nah, baru-baru ini bahkan lebih banyak lagi upaya untuk mengintegrasikan domain spesifik dan perspektif domain umum dalam pemikiran kita tentang representasi pengetahuan dan pengolahan. Nah, hal ini akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Kemungkinan kita ingin merenungkan apakah proses dan bentuk representasi pengetahuan terutama itu pada domain dan umum dan khusus. Nah, jadi nanti akan jelas bedanya kapan kita merepresentasikan pengetahuan itu di domain umum dan domain khusus, itu akan dilanjutkan pada bab berikutnya. Jadi nanti akan kita ketemu lagi pada bab berikutnya. Ya, demikianlah yang bisa saya presentasikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.